Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Salya dari Argolis, Indramayu. Banyak-banyak terima kasih saya ketemu sama Pak Ustadz Danu. Iya. Iya. Tadi kok tidur, Pak? Ya? Tadi kok tidur tadi? Ya. Arif sih, Pak. Ya, langsung Bapak pertanyaannya. Silakan, saya Pak. Mempunyai keluhan Pak ya. Iya. Namun cara dipikir benar-benar mah aneh Pak. Namun diambil dari awal tuh aneh pisang panjang Pak lah. Jangan panjang-panjang Pak. Bikin singkat aja Pak ya. Singkat. Harus. Bapak mau tanya apa langsung? Ya, gitu. Saya mau tanya ini penyakit saya udah setahun lebih Pak ya. Kadang-kadang datang lagi. Jadi ingin saya nih dibebaskan aja lah, jangan ngeragu-ngeragu. Dia sakitnya apa Pak? Bapak itu ngomong sama saya apa sama Allah? Ya sama Pak Ustadz Danu. Ya jangan nyuruh saya, nyuruh sama Allah sana. Ya dari Pak Ustadz Danu nyuwun barokah. Gitu. Saya mempunyai penyakit itu tuh. Penyakitnya apa? Dari tadi kok cerita pergi datang pergi apa Pak? Yang satu ini kering Pak kalau malam. Oh kalau malam kering. Ya, kering. Sudah 1 tahun ini. Ya tadinya mah enggak, tadinya hanya perut aja panas. Oh perutnya panas. Oh ya. Nah, yang kedua kalinya tuh Pak ya sampai sekarang juga masih kadang-kadang nih datang lagi. Ininya degel ya, dahar nggak pengen ya, panas ini nih. Kadang-kadang saya tidur nggak bisa, sekalipun tidur itu ada yang datangin. Yang datangin itu siapa? Itu Ibu atau? Cantik Pak. Iya udah, dinikah aja Pak. Biasa tuh. Iya, jadi saya ingin sama Pak Ini Ustadz yang Danu. datengin ini manusia apa makhluk? Nggak tahu Pak. Ya bentuknya bentuk orang perempuan aja. Jangan-jangan hanya Pak, sekeletapan aja begitu. saya takut kambing tetangga nyasar itu Pak. Ya. Bagaimana Pak Ustadz? Ya ini mah maaf lah, barangkali kasar saya belum mempunyai pengalaman. Oh gitu. Ya. Jadi selama ini kosongan nih ceritanya Pak Salya nih. Iya. Oh ya, awas nanti kalau ada isinya. Pak Salya saya tanya sekarang ya, jujur tapi. Iya jujur Pak. Dulu pernah nggak Pak Salya itu punya ilmu cari ke orang pinter atau siapa yang ngaku-ngaku dia kiai ngasih ilmu sesuatu pada Pak Salya? Dulu. Jujur, kalau nggak jujur awas Dulu nanti. ya kalau nggak salah di mana ya? Nah, apa? Saya lupa sih Pak. Kok lupa? Iya. Pernah umpamanya dikasih air putih dibaca-bacain mantra terus biar nih nanti kalau kamu itu kerja besok kamu itu jadi wibawa atau kamu kerja kamu itu disenengin sama pimpinan umpama namanya juga umpama. Dulu lagi waktu di Jakarta. Iya tinggal jawab iya apa enggak iya. Hah? Ya dulu tapi ya Iya pernah. saya kan bilang dulu nggak bilang sekarang. Iya. Aduh susah nih. Aduh. Dulu Pak, Iya. dulu pada waktu Bapak masih orok nyari ya. Enggak. Lagi saya Ya tadi dulu sini dulu. Pak ya. Pada waktu dari sono mau ke Jakarta dikasih pegangan seperti itu. Iya. Nah iya jawab iya. Dulu, Kok tapi lupa dulu ya? ya. Sekarang enggak. Pak Ustadz, Sekarang Ya, enggak. kayaknya yang stres kita berdua ini. Yang stres kita kayaknya ini. Aduh ampun. Ya sudah Pak Salya. Yang bikin udak-udak perutnya Pak Salya, yang bikin panas tenggorokan itu dulu mantra dari orang pinter atau siapa entah orang-orang yang mengaku dirinya kiai ya. Itu yang memberikan mantra masuk. Nah, di sini mantranya masuk sampai ke hati, sampai ke perut. Makanya salah satunya tadi Pak Salya cerita, saya tiba-tiba kalau pas tidur ada perempuan cantik. Nah, kalau perempuan cantik itu saya hafal biasanya. Ini ilmunya ilmu pengasihan, biar orang itu seneng sama Pak Salya. Walaupun Pak Salya itu umpamanya tampangnya nggak karu-karuan nih umpama, tetapi orang itu seneng sekali sama Pak Salya. Istri itu pokoknya senengnya terkiwir-kiwir sama Pak Salya. Nah itu karena punya ilmu itu, betul ya? Itu ilmu itu harus dikeluarkan. Pak Salya mau nggak kira-kira nanti? Dor, malah tanya sama ibu-ibu. Tahu kalau sebelahnya cantik tanya nih.
Ya mau dikeluarin. Pak. Mau? Iya. Iya gitu, Mau. nggak usah tanya sama ibu, lihat saya. Lah ini mah Ya, bukan ilmu mau, pelet Pak. yang Mau Pak dikeluarin, Salya mau dihilangin mau lah, ya. pokoknya, Pak, ya. Iya, kalau boleh saya ceritakan, ini bukan ilmu pelet yang Pak Salya punya, tapi Pak Salya kepelet namanya itu. Mau ya Pak ya? Ya. Mau ya, ikhlas? Ikhlas, Pak. Ilmu, semua ilmu yang dulu dimasukkan ke tubuh Pak Salya, yang niatnya bukan lillahi ta'ala, yang bacaannya bukan bacaan yang menurut syariat Islam, tapi bacaan mantra yang nggak tahu ini yang menguasai utara, timur, barat, selatan, saya juga nggak tahu kali ya. Mau keluar dari tubuh Pak Salya karena Allah? Mau? Pokok pertama saya ingin Aduh, waras tinggal saja. jawab Aduh, nanti besok MNC TV tak suruh Bapak itu ke depan sini ceramah besok. Mau nggak pertanyaan Tinggal Pak? jawab mau apa Iya, enggak? mau. Iya. Mau waras ya pokoknya. Ini dulu Pak Salya ini perayu ini kayaknya. Ya sudah, mau ya Pak ya. Ya, ya mau, Pak. Semua ilmu dalam tubuh ini dikeluarin mau ya, karena Ya. Allah. Ya. Karena Allah. Karena Allah, Pak. Karena Allah ya. Karena Allah. Ya makanya kalau datang ke sini jangan tidur mah, nggak tahu pelajarannya nanti. Pelajaran di sini itu kita bikin serius, nggak taunya tidur gini ya. Ya ini. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Ikhlas? Ikhlas, Pak. Lillahi ta'ala. Ikhlas, lillahi ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, mudahkan seluruh ilmu yang ada dalam tubuh Pak Salya Engkau keluarkan. Amin. 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 Ya sudah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan manfaat. Nanti kita akan doa sama-sama Pak Salya ngaminin beneran ya. Ya, ya. Jangan tidur lu ya. Ya. Nanti Baik. pas tidur nanti bingung saya doanya. Ya, mudah-mudahan manfaat ya Pak Salya. Amin. Alhamdulillah, amin amin. Baik, terima kasih Bapak. Lanjutkan mic-nya ke Ibu yang sebelah. Ya, langsung Ibu bertanya ke Ustadz Danu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz Danu, saya ini Bu Haji Sophia dari Lubang Buaya, RT 9 RW 1. Iya. Gini Pak Ustadz, memang saya udah lama ya pengen ketemu Pak Ustadz Danu, tapi saya nontonnya TV aja. Iya. Ketemu, gitu Langsung ya. Ibu pertanyaannya? Ini Langsung perut saya aja Bu. sebelah sini sakit Pak, yang sebelah sini. Tapi saya udah berobat ke dokter. Dokter udah ya Pak ya. Udah sembuh belum? Berkali-kali ke dokter, tapi Berkali-kali ya. nggak ada ini, nggak ada penyembuhan. Oh, Saya iya. bosan jadinya ke dokter gitu Pak Ustadz. Oh. Ya, ya alhamdulillah bosen, jangan sampai dokternya dibunuh. Habis saya nggak ada penyembuhan jadi capek Pak Ustadz. Capek ya? Iya. Baik, Kan Ustadz. antri sini, antri sini. Iya, Oh, baik antri Ibu. sini. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya nanti biar sekalian dijawab ya. Oh boleh, siapa Pertanyaan tahu gitu. pertanyaannya ininya Iya, sama. coba. Siapa? Ibu yang Ibu kerudung ini, merah, ya, silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu EN, Pak Ustadz. Iya, Ibu apa? silakan. Dari Serang, Banten. Ibu Ee. EN. Oh Ibu Ee. Ada N-nya Ustadz. Oh iya iya iya, saya pas EN. gini bilang nggak tahu saya. Maaf ya Bu, maaf Ya, maaf. ya, ya. Kurang satu huruf bahaya itu. Iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ini pinggang saya sakit terus-terusan. Udah berapa minggu ini Bu? Udah lama. Lama itu berapa? 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Lama lah, tahunan gitu tuh. Ibu nggak bisa berhitung ya? Enggak. Oh enggak, ya pantesan enggak ya, nggak bisa. Ya sudah, ini Pinggangnya. kayaknya Ini sama berdua nggak nih, Ustadz sama nih? mirip-mirip. Oh mirip Iya. ya. Mirip. Ini nanti saya tanya sama Bu En dulu ya. Iya, iya. Bu, apakah ibu itu kalau di rumah sering jengkel tapi diam khususnya pada suami, betul nggak Bu? Betul, Pak. Ah betul kan? Dulu tapi. Iya dulu. Ini kok kayaknya cocok kayak sama Pak Salya ini. Ustadz, Ini gimana ini? ini yang Iya. datang orang dulu semua. Ya dulu lah Bu. Iya. Kalau besok itu nggak saya tanyakan. Iya. Sudah ya, benar ya? Iya, benar. Nanti coba mic-nya ke sebelah, ke Ibu Sophia. Sophia, Ibu Haja Sophia. Sophia nih. Bu Haji, saya mau tanya, kalau yang di sini, kalau Bu En itu kan belakang. Iya. Biasanya marahnya itu diem. Nah, Ibu kan di depan. Iya, saya- Biasanya marahnya nyolot, bener nggak? Iya betul Pak Oh, Ustadz. betul. Enggak, Ustadz, itu Iya. teman-temannya banyak amat yang ngomong ya. Betul. Saya Karena- kalau diem nggak enak Pak Ustadz. Oh, nggak enak, bener, ngaku, alhamdulillah ngaku. Semua dua-duanya sama, mirip. Cuma beda kalau Ibu En ini di belakang itu kalau marah diem. Iya. Kalau Ibu Haji ini Nyocos. kalau marah langsung wer gitu, bener. Nah ini sama-sama, kalau nggak sama suaminya, sama anaknya, betul nggak Bu? Betul Pak Ustadz. Nggak salah. Ibu, ini dua-duanya Harus saya dapat tanya tahu. nih.
Niat semuanya karena Allah. Ibu Haji sama Ibu EN, saya tanya, semuanya niat nih ya. Pertanyaan saya, maukah mulai pagi hari ini Ibu belajar, khususnya Ibu Sophia, belajar kalau jengkel itu untuk istighfar sendiri karena Allah, mau enggak? Oh gitu Pak Ustadz. Nanti kalau ada masalah dibicarakan, jadi nggak marah. Iya. Bicarain baik-baik dengan suami, bicarain baik-baik dengan anak karena Allah, mau nggak? Tapi saya dengan suami Pak Ustadz, beranak aja. Iya, ini dulu ya, mau nggak kira-kira? Mau Pak Ustadz. Bener nih. Iya, karena Jangan Allah, mau Pak. di depan saya, nanti Iya. dibuktiin di belakang saya juga ya. Jadi kita kalau misalnya marah diomongin gitu Pak Ustadz. Ya maksudnya kalau marah itu kan di sini dulu. Iya. Muncul nih, mau marah nih. Nah pada waktu mau marah, ingat Allah dengan mengucap Astaghfirullahaladzim. Istighfar, ya, Pak Ustadz, Istighfar, ya. tenang dulu sampai hati ibu tenang, kemudian baru bicarain dengan anak. Paham maksud saya? Iya, iya, Jadi Pak Ustadz. dengan anak yang tadinya marah itu nggak marah, kemudian dibicarain baik-baik. Iya. Paham ya? Ya dirundingin gitu Pak Ustadz, Dirundingin. ya. Nah, Iya, sip. Paham ya? Iya Pak Ustadz. Kemudian Ibu Baik. EN mulai sekarang mau nggak jangan menyimpan jengkel sama suami yang dulu nih. Iya. Saya mohon kalau ada masalah selesaiin baik-baik karena Allah, mau Mau. ikhlas, Ikhlas. lillahi ta'ala. Lillahi Ibu EN, ta'ala. Bu Haji, ikhlas ya, mau ya? Iya. Niat karena Allah ya. Iya. Mulai pagi hari ini ya. Iya. Amin amin amin. Sekarang saya mau tanya Baik. Ustaz. keikhlasan Bu EN sama Bu Haji nih. Bu EN, kalau tadi sakit pinggangnya terus-menerus, sekarang gimana? Sekarang. Tadi panas ya. Nah, sekarang gimana? Agak dingin ya. Bilang apa sama Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang sama Bu Haji nih saya tanya. Bu Haji, yang tadi sakit sekarang gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz adem. Adem. Belum dipegang sama Bapak udah adem katanya. Ini semangat amat nih Ustaz. Adem. Apalagi tanggal muda nih, adem gitu aja. Baik, Ustadz. Ibu, Iya, Ustadz. mudah-mudahan ini bisa manfaat. Inilah yang sebenarnya nggak perlu marah dengan masalah keilmuan kedokteran, nggak usah, karena ini diawali dari diri kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan dua ibu sama Pak Salya ini bisa istiqomah dalam menjalankan Amin. syariat Islam ya. Amin. Alhamdulillah, amin Baik, amin. Ibu amin. ya, kita berikan kesempatan kepada seorang bunda untuk langsung bertanya kepada Ustadz Danu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya akan tanya, saya sering ke orang pintar diberi air minum dan dipijat-pijat Ustadz, Di apa? dipijat-pijat. Waduh, enak sekali orang pinternya. Ibu siapa namanya? Sri Kusmina. Ibu Sri Kusmina. Dari Yasmina. Blora. Iya, terus? Minta dikeluarkan dari tubuh kami Ustadz. Iya. Baik. Nah, ini kebetulan nih Ustadz. Iya. Jadi apa yang ditanyakan sesuai dengan tema kita kali ini Ustadz. Oh iya iya. Tentang syirik tanpa disadari. Ini kan Iya. syirik yang tipis nih Ustadz ya. Nah, Iya. sekalian Ustadz menyampaikan tausiah untuk jamaah dan pemirsa MNC TV, kami persilahkan juga untuk menjawab. Oh iya, sekalian, Ustadz. alhamdulillah. Masih deh. Ibu Sri, memang keinginan seseorang untuk tercapai keinginan duniawinya, ini kadang-kadang terkalahkan oleh nafsunya daripada keimanan. Iya. Jadi keimanan kita tetap sholat sih, tetapi keinginan ini kuat, keinginan duniawi kuat, sehingga menyebabkan nafsu yang dilandasi dengan setan ini akan muncul, sehingga dengan tidak sengaja maupun sengaja akan membawa diri kita itu menuju ke orang pintar, begitu ya Bu ya? Iya, ya, Keinginan ya, keinginan, entah Iya. itu sakit, entah itu pingin rezekinya tambah, entah itu kepingin dagangannya laris, entah itu kepingin kebal umpamanya, karena saya mau ditugaskan sebagai seorang abri, umpamanya ditugaskan di sana, takut di sana ada apa-apa, ingin cari kebal. Nah, inilah nafsu sebenarnya. Harusnya kita bersandar pada Allah Ta'ala. Ibu Sri, inilah yang namanya, saya minta maaf kalau ke orang pintar kemudian dikasih air putih, dijampi apapun bentuknya, jika itu duniawi, yang kita takutkan adalah kemusyrikan. Ya, Iya. kemusyrikan, meminta pertolongan kepada makhluk Allah. Ya, Iya. dan termasuk Pak Salya tadi yang ada ilmunya yang untuk biar disukai oleh Wanita. orang lain atau wanita atau pimpinan dan sebagainya, itu sama. Jadi kita harus belajar sabar dulu, dekatkan kita kepada Allah, tunjukkan keimanan kita. Kita juga belajar
memperbesar amal soleh kita. Kemudian kita berdoa apa yang kita inginkan secara duniawi. Doa ini kepada Allah, jelas kepada Allah. Jadi inilah yang namanya nanti Allah akan mengizinkan dan bisa ridho. Tapi kalau ini kita memintanya kepada orang lain, kemudian dikasih jampi-jampi, dikasih air putih, air kembang, disuruh minum, kemudian dia pakai telurnya dipecah, isinya umpamanya kawat lah, jarum lah, apalah, itu sihir dan itu duniawi, itu ilmu dunia istilahnya. Dan itu ada banyak sekali makhluk. Nah, Ibu Sri, karena alhamdulillah tema kita itu sama, bagaimanapun kita harus menghilangkan kemusyrikan yang pernah kita lakukan. Ibu Sri mulai nanti malam, selain Ibu menjalankan sholat wajib. Ya, Ibu tetap rajin menjalankan sholat sunnah tahajud. Kemudian Ibu memohon ampun dengan tulus. Ya Allah, jika saya pernah melakukan perbuatan musyrik karena kebodohanku, karena kehinaanku, karena ketipisan imanku, aku mohon ampun kepadamu. Jadi jelas diucapkan. Karena memang perbuatan syirik yang tidak disukai Allah, yang tidak diampuni adalah pada waktu dia melakukan perbuatan syirik kemudian dia meninggal, ini tidak diampuni. Tapi kalau melakukan perbuatan yang syirik kemudian dia minta ampun pada Allah, kemudian dia imannya bagus, seperti Umar bin Khattab, walaupun beliau dulu membenci Rasul, tapi setelah masuk Islam beliau menjalankan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita ya. Amin. Nanti Ibu kita bisa berdoa khusus untuk yang urusannya ilmu-ilmu ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah, dan rasanya tema ini memang sudah ditunggu-tunggu Ustaz, terutama di bagian doanya. Baik jamaah yang ada di masjid ini ataupun yang ada di rumah. Baik, untuk berikutnya kami persilahkan kepada Ustaz Danu untuk memimpin doa. Silakan Ustaz. Terima kasih Dai. Alhamdulillah, jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Siraman Kalbu Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Khususnya kita yang banyak dulunya sering ke orang pintar, yang tidak sadar itu adalah musyrik. Yang pemirsa di rumah, saya ajak untuk melepas ilmu dengan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk. Mudah-mudahan segala kemusyrikan diampuni oleh Allah, amin. Dan segala makhluk yang ada di dalam tubuh kita diambil oleh Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar ya Allah. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami ya Allah, amin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah, amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan karena sering melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami ya Allah. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah, amin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh kami banyak sekali kemusyrikan yang sering kami lakukan, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Kami mohon ampun kepadamu atas kemusyrikan yang kami lakukan ya Allah, amin. Dan kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau mengambil seluruh ilmu yang ada dalam tubuh kami, seluruh mantra-mantra yang ada dalam tubuh kami, dan menghilangkanlah makhluk-makhluk yang menjadikan ilmu dari tubuh kami yang bisa merusak keimanan dan ketauhidan kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon
hanya kepadamulah kami meminta. Dan kami adalah hamba-Mu yang masih hina, yang masih butuh petunjuk-Mu ya Allah. Amin ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak boleh untuk siapapun niatnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.